hobi MC ya, hobi MC. Okay. Habis itu kita ada dari basic pernah ikut ajang bujang gadis segala macam. Jadi passion kan konsumen yang begitu cerewet, ada konsumen banyak maunya, padahal budgetnya low sekarang kan. Masinis. Oh, masinis. Masinis, tapi sekarang alhamdulillah sudah naik jadi 12 masih nyanyi di acara pemilihan bujang gadis Kabupaten Muara Enim. Saya nggak tahu apa itu bujang gadis. Saya nggak tahu. Tapi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim khususnya atau yang ada di sekitaran Desa Lubuk Mumpo, Gunung Megang. Kita kan ada di Lubuk Mumpo ini. Ayo berkunjung ke Danau Pulung Lestari yang ada di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Gunung Megang. Hey yo, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Novan Kurniansyah. Di video kali ini kita akan melanjutkan profesi episode ke-5. Yo, kali ini bersama narasumber kita. Siapa kak? Namanya kak? Nama kakak Ahmad Septriansyah atau dipanggil Kak Asep. Oke. Kak Asep ini seorang pengusaha wedding ya? Iya, benar sekali. Ya, pengusaha wedding kecil-kecilan, masih kecil-kecilan. Wedding itu gimana kak ininya? Ya kalau kita bergerak di bidang wedding itu ada macam-macam. Kita banyak ada dekorasi, pakaian-pakaian, tenda, dan juga catering bisa. Pokoknya mencakup yang kita di WU. Jadi kita bisa menghandle semua satu acara itu. Untuk pernikahan kayak? Pernikahan bisa, acara-acara pemerintahan bisa, dan juga acara-acara lain kita juga bisa. Oke. Itu jalannya berapa lama? Dari sejak kapan mulainya? Kalau WU kita mulai berdiri tahun 2018. 2018 berarti... Jadi kita tetapkan di tanggal 29 September 2018 itu adalah hari kelahiran WU kita, Kois 89 Wedding Organizer. Oh iya, namanya Kois? Kois 89. Kois 89 Organizer. Itu beralamat di mana kak? Alamatnya di Desa Lubuk Mumpo. Lubuk Mumpo. Ya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, itu buat teman-teman yang mau bisa banget. Bisa langsung tanya ada. Iya, bisa. WU Organizer. Ya, Kois 89 Wedding Organizer. Kita melayani di semua wilayah. Dengan tentunya budgetnya tidak terlalu besar sih. Iya, karena ada paket-paket kayak. Paket-paketan. Kita ajang promo ya. Itu 2008. Itu awalnya gimana kak? 2018. 2018. Itu awalnya awal mulanya tuh prosesnya gimana kak? Gini, kita nih berbasic dari hobi MC ya, hobi MC. Habis itu kita ada dari basic pernah ikut ajang bujang gadis segala macam. Jadi passion kita ke sana. Jadi pernah bicara sama istri pengen usaha kan, awal bikin usaha tuh dari awal kita dulu tuh pengen kita tuh pengen umroh ya. Sedangkan kita mau dapat uang dari mana kalau nggak ada jalan. Jadi pikir-pikir dulu buka usaha makan kayaknya nggak kena. Akhirnya kenapa nggak WU aja? Kata istri, kan istilahnya emang saya kandor ya, emang istri di Indo kan. Kenapa nggak WU aja? Oh iya ya, kamu kan bergerak kan sering MC, passionnya ke sana juga apa. Ya akhirnya kita ajang-ajang promo, awalnya promo, ada yang berani pakai kita langsung bergerak. Itu 2018 itu kan? 2018, awalnya 2018 kita tuh usaha pelaminan dulu, dari dekorasi dulu kan. Jadi kita bermodal dengan modal yang tidak terlalu besar, kecil ya, karena uang apa adanya, baru belanja ketika ada konsumen mau. Prinsip saya kayak gitu. Karena kenapa? Kalau kita beli barang dulu, belum tentu orang berminat. Kalau kita promo dulu, ini ada orang minat barang, baru kita beli. Artinya barang kita bisa bermanfaat. Berarti dari enggak langsung besar kayaknya? Enggak langsung besar. Kita merayap. Kecil-kecilan dulu sampai alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah. Itu jalan berapa tahun kak? 29, 5 udah tahun? 3 tahun, hampir 4 tahun ini. 4 tahun ya? Iya. Oke. Itu kan yang namanya WO itu kan apalagi sudah 3 tahun kak ya? 3 tahun lebih, 4 tahun lah. Iya. Pasti ada ini kak ya, suka duka kan? Suka duka sangat banyak sekali. Itu kalau sukanya apa kak? Kalau sukanya karena kita ini bekerja sesuai hobi. Ya. Kakak ini orangnya hobi berkreativitas, ada ide-ide. Jadi kita bergerak yang tentu yang utama kita di ini dekorasi. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang selama itu pendam, maksudnya tuh merintah jadinya barang ini. Jujurlah kalau WU kita ini dekorasi kita ini nggak ada barang-barang mahal. Maksudnya kakak
yang pertama nggak ada modal, Iya, iya. yang kedua Sesuai budget ya? sesuai budget, yang kedua kita kenapa sih harus beli kalau kita bisa bikin? Iya benar. Jadi ya. kebanyakan dari hasil dekorasi itu bikin sendiri. Oh, kebanyakan Memanfaatkan barang-barang bekas kayak kita ada drum apa tuh kita bikin pot kembang segala macam itu. Tapi dibikin lebih bagus ya. Bikin lebih bagus. bermanfaat ya. Yang mana kita juga dekorasi kita tidak monoton. Jadi kita mengikuti zaman kan udah canggih. Kita kan udah ada TikTok segala macam itu. Jadi kita bisa belajar dari mereka. Banyak kayak Banyak. ininya apa? Referensinya. Banyak kan? referensi. Jadi kalau kita merasa sangat pintar sekali sekarang belajar itu tidak mesti harus berguru. Karena kita banyak di dunia digital juga, di dunia maya kan juga banyak guru-guru. Secara tidak langsung kita nonton tuh bisa belajar kayak gitu kan. Oke, kalau dukanya Kak? Dukanya pasti banyak sekali. Karena berhubungan dengan orang kan ini. Berhubungan kan? orang banyak karena kita menemukan konsumen yang begitu cerewet, ada konsumen banyak mau, ya? banyak maunya padahal budgetnya low sekarang kan. Padahal ada juga apa ya dengan karyawan dengan sini ada berarti kita suka dukanya ketika kita mau masang karyawan bertingkah nggak mau masang ada yang mau naik gaji segala macam sedangkan kita mau baru merintis kayak gitu yang lebih banyak lagi pas pandemi kemarin 2 tahun kemarin kan itu kan karena semua banyak stop ya tapi alhamdulillah kita masih berjalan walaupun masih pandemi lanjut, ya? masih pandemi kemarin masih ada masih aja cukup untuk beli beras. Oke, itu suka dukanya Kak ya? Ya suka dukanya. Ini kan berhubungan dengan orang Kak ya? Iya WO benar. Ini kan pasti menemui berbagai macam orang dari daerah macam-macam. Ya, Bukan benar dari sekali. Lubuk Mumpes saja kan? Kak? Bukan. Itu kan pasti ada karena beda daerah tuh beda budaya kan Kak? Benar, Ada benar. nggak pengalaman unik atau aneh lah yang pernah Kakak alami? Kok beda ya ke di sini? Banyak sekali apalagi kita ke daerah-daerah masuk daerah jauh ya sana. Ada yang pertama perjalanan jauh melewati jalan tanah, jalan batu. Habis itu di sana tuh ada kita menemukan yang baik sekali kan keluarga sampai sekarang ramah sampai sekarang kita seperti keluarga sendiri. Ada juga apa ketemu di sana tuh ada budaya yang nggak pernah kita lakukan. Kayak gini pernah tahu kayak gitu. Karena kan setiap daerah tuh punya budaya masing-masing. Jadi karena di sini kita juga banyak pengalaman, kayak banyak dapat pengalaman tahu tentang orang lain. Berkata tuh kita tuh bisa menghormati orang lain kayak gitu kan. Lebih respect ya. Lebih respect lagi. Alhamdulillah sampai sekarang kita ada dengan adanya WO kita bisa menambah keluarga. Maksudnya tuh setelah acara mereka masih ingat tidak putus komunikasi. Tidak putus komunikasi yang mana alhamdulillah berlanjut dari yang anak pertama sampai anak terakhir kita pakai kayak gitu. Sampai berlanjut ya. Iya benar sekali. Yuk, oke. Kembali lagi. Kembali lagi. Jadi setelah pengalaman unik tadi kayak menemui berbagai macam orang, budaya, wilayahnya beda-beda kan? Iya benar sekali. Apakah WO ini, wedding organizer ini adalah salah satu cita-cita Kakak dari dulu? Sejak kecil atau terpikirnya baru-baru sekarang ini aja? Baru-baru waktu mulai saja? Kalau cita-cita bukan ya, jelas. Kita tergerak ketika kita sering menghadapi karena kan pernah MC kayak gitu. Pernah lihat orang-orang nggak ya? Ini peluang besar itu katanya. Teman-teman juga bilang kamu tuh nggak salah pilih bisnis katanya gitu kan. Potensinya besar ya? Potensinya besar. Jadi kita tuh maksudnya tuh bukan salah satu cita-cita. Berjalannya waktu berarti. Berjalannya waktu kita ada peluang, ya kenapa tidak dimanfaatin? Coba dulu siapa tahu ada kemampuan di sini. Ya alhamdulillah ada rezeki. Ada rezeki walaupun nggak terlalu besar mungkin di sini ya. Siapa tahu nanti lebih besar lagi kan. Amin. Ini kan jalan 3 sampai 4 tahun Kak ya? Ya 3 sampai 4 tahun. Itu kan Kakak itu ada kepikiran untuk berhenti nggak dari usaha ini? Kepikiran berhenti itu ketika menemukan titik yang sangat kita tidak inginkan ya. Maksudnya tuh ada kecewa atau kenapa aduh kok nggak ada. Tapi kita kembalikan ke konsep awal cita-cita awal itu kan kenapa kita mau bikin WO ini, kenapa kita harus berdiri di sini. Padahal kan kalau sebenarnya kan ada hobinya juga di sini. Jadi hilang rasa mau berhenti itu malah tambah semangat ketika apalagi jobnya banyak, baru semangat. Karena ada uangnya Kak ya? Karena ada uangnya ya. Jadi lebih ke motivasi lagi Kak ya? Motivasi lagi ya. Karena kita punya cita-cita juga sih kalaupun kesampaian ya. Yang tadi pertama tadi yang kedua kita punya sama-sama punya hobi sama istri itu pengen buka yayasan kayak apa gimana sih siapa tahu ada jalannya kayak gitu dari sini kan.
dari usaha ini kak. Iya, siapa tahu ada usaha ini menghasilkan cuan-cuan yang bisa kita dimanfaatkan untuk usaha yang lain, maksudnya kayak gitu kan. mengembangkan yang lain, Mengembangkan yang lain. Apa tadi kan namanya? Kios 6 Kois. Kois. Jadi kalau kios itu memang sering orang katakan kios karena Iya. mungkin lebih enak kios kan. Iya. Ternyata kois kita Kois berapa? 89. 89. Itu ada artinya nggak? Ada loh. Kois 89 itu nama kois itu nama orang tua. Oke. Singkatan kan nama bapak saya almarhum Sarkowi sama Oke. ibu saya tuh Isa Agustin. Jadi kois Kois, ya. oke. 89 tahun kelahiran. Oh 89. Oh Iya. sesimpel itu kayak. Gak sesimpel itu kan. Lokasinya di Lubuk Mumpu itu kayak? Lokasinya di Posisinya? Lubuk Mumpu, posisi di Untuk seberang. semua Nah, apa pelaminan segala pelaminan segala ada alat itu gudang, semua. alhamdulillah sudah terbangun gudang ada walaupun gudang, belum selesai ya namanya gudang kan buat menampung Tapi itu. cukup lah untuk menampung-nampung kayak. Iya, benar sekali. Oke. Harapan kakak dari usaha ini kak? Profesi usaha yang kakak jalani apa? Harapan saya yang pertama sebagai pembuka lapangan usaha buat warga kami terutama para pemuda yang putus sekolah ataupun pengangguran, ada pun yang alhamdulillah sekarang dulu masih ada pemuda sekarang udah berkeluarga yang mana udah semangat untuk mencari rezeki bareng-bareng ya. Yuk sukses bareng kayak gitu ya kalau motivasi saya kayak gitu. Oh, jadi merangkul pemuda-pemuda sekitar juga kayak? Oh iya benar sekali karena pegawai itu kalau ketinggian ya rekan kerja kami di sini tuh maaf rata-rata yang putus sekolah gimana kan memang tingkat kreativitas tuh agak kurang sih tapi kita dengan perlahan kita didik kita ajak bersama-sama bercita-cita punya kemauannya sama yuk kita belajar saya juga nggak ada basicnya saya otodidak juga kan tapi kita kan sudah zaman sudah canggih kenapa tidak kita belajar sama-sama kayak saya memang awalnya harus bisa masa nggak bisa kan kayak gitu kan kita punya rasa di itu kan bisa aja akhirnya teman-teman yang satu profesi satu tempat usaha ini bisa semua kan sama-sama belajar kayak gitu saling dukung juga saling dukung kalau nggak ada mereka nggak bakal jalan ya, mereka sangat berharga bagi saya karena ini kan tim kayak jatuhnya tim jatuhnya nggak bisa sendiri kan nggak bisa sendiri kalau sendiri repot juga sebesar ini kan ya, ambil orang luar juga gimana kan iya benar ini juga ada desa tetangga juga yang kayak sopir kan kita kan kerjasama di mobil transportasi kan banyak jadi yang kita pekerjakan diperdayakan ya iya benar untuk bergabung kan iya. Oke. Kalau boleh tahu kak ini budget Kois 89 kak ya? Iya. Itu dari berapa sampai berapa range-nya kak? Budget untuk menyewa WO kakak ini? Oh WO kita kalau untuk dekorasi Ada pakai-pakainya? ada pakai paketan. Kita dari budget low sampai tinggi ya sampai akhir. Jadi kalau dari 5 jutaan. Oh berarti awalnya dari 5 juta yang paling bawah. Itu 5 juta itu low, tawaran dari kita. Kalau ada orang yang menawar kena bisa kurang lagi karena kita prinsipnya gini daripada barang buruk di godang istilahnya itu kan kenapa tidak ada kita ya enggak daripada barang nggak terpakai mending kita sewa ke murah tapi kita yang prinsip tidak rugi kita pakai prinsip Cina walaupun untungnya sedikit yang penting banyak jalan terus. Kita kalikan kalau seumpama di sini harga mahal tapi yang sewa per bulan cuma 1 percuma kan mending kita harga murah tapi setiap minggu itu minimal 4 dikaliin aja sedikit kali banyak tempat banyak juga uangnya. Itu dari berapa? 5 juta berarti? 5 jutaan sampai 15 jutaan untuk dekorasi. Tapi kalau paket lengkap juga kita pernah juga dari harga 30-an juta lengkap maksudnya itu sudah ada organ, catering segala macam itu udah. Karena kita fotografer MC sudah kita yang nanganin pernah kayak gitu. Karena ada juga klien kita ini nggak mau repot. Ya karena satu kali keluar uang sudah gitu. Udah. Ya, nggak mau ini lagi nggak mau pusing kan. Padahal memang enak kayak gitu karena satu mereka nggak repot, yang kedua terkonsep. Semua di situ. Di situ. Jadi nggak misa-misa kan. Nggak misa-misa. Jadi si WO kami kan sebagai WO juga kan. Jadi kita bisa ngasih saran yang terbaik sesuai budgetnya masing-masing juga sih kayak gitu kan. Berarti dari 5 juta sampai paling tinggi pernah 30 juta kayak? Pernah 50-an. 50 juta pernah. Wow, lumayan itu. Lumayan, tapi bukan buat kita semua. Dibagi tim-tim, banyak tim rekan kerja ya. Jadi kisarannya segitu Kak. Kalau buat teman-teman yang mau pakai kisaran harganya segitu. Iya, benar. Nanti saya juga cantumin nomor HP dan sosmednya Kak ya. Oh ya, boleh. Ajang promosi juga ya. Jadi gini Kak Ahmad tadi kan sempat cerita sedikit kan? Iya. Basicnya bekerja di BUMN Kak ya? Iya, benar. Itu di bagian apa Kak?
BUMN-nya? Kayak kami bergerak saya di karyawan BUMN Iya. PT Kereta Api Indonesia Persero. Oh, PT KAI Kak ya? PT KAI Oh, benar-benar iya, ya, PT KAI. Itu bagian apa Kak? Kalau dulunya saya tuh masinis. Oh, masinis. Masinis, Oke. tapi sekarang alhamdulillah sudah naik jadi penyila instruktur masinis. Maksudnya tuh itu di membina atas masinis. Ya, Oh, jadi kita pembimbing tuh masinis ya atau gimana? kalau di sekolah tuh wali kelas kayak gitu ya. Oh, Jadi jatuhnya gitu kita ya? saya punya 26 masinis Masinis. yang dibina, anak binaan saya kayak gitu. Oh. Meskipun masih muda, masih ada senior Iya. juga kan. Oh, berarti naik tingkat jadi pembina masinis dari dulu masinis. Dulu masinis, maksudnya tuh bukan pembina sih, wali kelas lah kayak Oke, gitu oke. ya. Ada anak binaan kayak gitu. Itu kalau dulu Kak ya, cerita dulu nih. Masinis itu jalur Kakak dari mana ke mana Kak? Bawa kereta. Bawa kereta kan itu masinis? Bawa kereta bener, Iya. kereta Babaranjang kakak bawa dari itu Batubara itu Tanjung Enim, ya Batubara, Tanjung Enim Baru sampai ke Tiga Gajah. Tanjung Itu Enim Baru ke Tiga Gajah. Tiga Gajah itu Batu Raja. Itu Oh, Batu Raja. PP, pulang pergi kadang juga pernah ke Kertapati, pernah ke Prabu Muli, Palembang pernah ya? ke Lahat. Jadi rute kita tuh ada 4, Tiga Gajah, Prabu Muli, Kertapati sama Lahat. Tapi yang rutin di itu tadi Kak? Tiga Gajah Gajah sama- Batu Raja tadi. Oh, oke. Heeh. Oh, ini sebenarnya Iya, apa namanya? bertolak belakang. Iya, bertolak belakang dari yang sebelum. Jadi Kak Ahmad nih kalau di Rulut jadi banyak profesinya. Banyak. Jadi kalau mau dibikin 3 konten bisa ini. Tapi kita jadiin satu aja. Iya, Selain itu Kak, Kakak ini saya lihat di Instagram ya. Iya. Saya juga ngikutin Instagram Kak Asep. Heeh. Kak Asep nih duta ini Kak, duta pariwisata Muara Enim Kak. Iya dulu. Waktu itu saya udah Kapan itu Kak? Tahun berapa Kak? kakak bekerja kan awal masuk bekerja itu tahun 2011. Ya. 2011 bekerja di kereta api. Iya. Tapi memang sebelum bekerja dulu masih sekolah udah aktif kayak ya di sekolahan udah aktif dari ketua OSIS segala macam untuk organisasi kan. Memang suka di sana kan. Akhirnya tahun 2011 itu kerja di kereta api, 2012 mulai gabung di Sanggar Meribang Tanjung Inim, ikut Tanjung nyanyi Inim, Kak? ya di Tanjung Inim sebagai penyanyi ya. Oke. Sekarang juga lagi ikut festival, sensasi dan juga segala macam. Akhirnya 2012 itu masih nyanyi di acara pemilihan Bujang Gadis Kabupaten Muara Enim. Oh. Saya nggak tahu apa itu Bujang awalnya Gadis. Kak, ya? Saya nggak tahu. Ah. Tapi di tahun 2013 ada pembukaan lagi kan setiap tahun itu kan ada Ya. pemilihan Bujang Gadis Duta Pariwisata Kabupaten Muara Enim itu. Saya diikutkan oleh Kepala Sanggar, Ketua Sanggar. Mau coba nggak ikut? Mau coba. Akhirnya saya coba. Alhamdulillah berhasil jadi Bujang Selasan tahun 2013. 2012. Itu 1 tahun Kak jabatannya tuh? Oh kalau 1 tahun itu. 1 tahun. Ya. Berarti setiap tahun itu ada yang Ganti baru? ada event-event juga. Setiap tahun ada pemilihan. Oke. Tadi Kak nyanyi juga salah satu hobi Kak ya? Hobi. Itu kemarin waktu itu Kak nyanyinya itu band atau nyanyi solo aja? Solo, kakak Solo. solo. Karena itu lagu daerah. Oh iya karena daerah mewakili daerah ya. Ya pernah juga kalau itu daerah hobi dangdut juga sih. Dangdutan, oke. Karena cengkok-cengkok kayak. Iya benar. Oke. Tahun 2013 itu 2013. tahun 2013 bergerak setahun. Ya banyak juga pengalamannya. Oke. Kayak pernah dikirim ke Jakarta mewakili pernah. jadi duta wisata kayak gitu kan. Dari Muara Enim Kak? Dan Muara Enim kan, Wakil Muara Enim? waktu itu Kabupaten Muara Enim ada pertunjukan seni di Taman Mini Indonesia, kalau nggak Oke, salah tahun 2013. Ya, saya sebagai bujang kabupaten itu mewakili kan, Iya. penyambut tamu, karena di sana tuh banyak tamu-tamu dari berbagai macam negara juga. Bukan Indonesia aja. Bukan Indonesia aja, karena kita situ unjuk kesenian khas Muara Enim, mewakili Sumatera Selatan kayak gitu di Taman Mini Indonesia itu. Bahkan bukan Muara Enim, mewakili Sumatera Selatan ya Kak? Iya, mewakili Sumatera Selatan. Karena setiap kabupaten tuh ditunjuk per tahun itu mewakili Sumatera Selatan untuk tunjuk senian di sana. Oke, di Jakarta Kak ya? Di Jakarta di Taman Mini itu. 2013 itu. Itu usai dari situ Kak 2013 itu kan ada lagi kan yang 2014 Ada. 15 16 sampai Sampai sekarang ada lagi pembukaan. Nah, itu Kak selesai dari situ Kakak tuh maksudnya kegiatan dari untuk Bujang Gadis tuh ada lagi nggak? Kak ada. Jadi juri atau apa gitu? Oh pernah Ya. diundang jadi juri pemilihan apa kayak juri Karena kan tamu. kayak alumni gitu kan mungkin dipertimbangkan untuk karena Ikut. sudah senior kan? Iya benar sekali. Di 2015 saya ikut lagi kegiatan Jambore Pemuda Indonesia. Oke, Jambore Pemuda Indonesia itu yang pertama JPD tingkat daerah dulu kan. Oke, JPD tingkat daerah tuh saya belum masih MC itu. Tingkat provinsi saya mewakili Kabupaten Muara Enim sebagai bujangnya gitu kan. Yang diadakan di
di Bedegung kemarin tuh acaranya. Kemarin tuan rumah. Alhamdulillah ketika setelah itu ada JPI Jambore Pemuda Indonesia yang ada di Kepulauan Riau. Oh, di Riau Kak ya? Kayak saya juga sebagai bujang mewakili Sumatera Selatan. Kita ada kalau nggak salah 15 orang atau berapa ya kami dikirim mewakili Provinsi Sumatera Selatan dikirim ke sana. Jadi kita bertepatan bulan 10 ya, Oktober itu Sumpah Pemuda ya. Hari Sumpah Pemuda kita di Kepulauan Riau itu berkumpul di lapangan untuk mengikuti upacara. Salah satu perwakilan dari Sumatera Selatan saya kan, jadi duta wisatanya. Jadi se-Indonesia. Kita di sana di Kepulauan Riau itu berkumpul, se-Indonesia berkumpul di sana, semua pemuda yang ada di Indonesia berkumpul. Jadi banyak lah ragam macam orang-orang yang ada di sana, budaya juga banyak kayak gitu di sana. 2015 itu. Itu Kak, tugasnya apa sih Kak kalau bujang gadis tuh? Kalau bujang, saya kan nggak tahu ya. Kalau bujang gadis itu kita mempromosikan Kak? Salah satu promo, yang kedua kita sebagai kalau biasanya menjamu ketika ada tamu dari luar ke kabupaten, kita sebagai pengalungan itu kita pendamping tamu, menyambut tamu gitu ya, pendamping tamu, penyambut. Kemarin itu pernah 2 kali saya kita Muara ini memenangkan Piala Adipura ya. Jadi kita Piala Adipura ada sama piala apa satu lagi yang tata kota terbaik. Jadi kami diarak, jadi memegang piala itu diarak keliling Kabupaten kota. Muara. Kabupaten malah. Iya, di atas mobil itu. Sudah 2 kali saya. Alhamdulillah. 2 kali ya? Iya. Nah itu Kak, kalau ada bujang kan ada gadisnya Kak? Iya benar. Itu gadisnya itu dari mana Kak? Maksudnya dari sekitar Muara Enim atau dari mana? Muara Enim. Kalau kakak kemarin pasangan kebetulan Sinta namanya kalau saya, pasangan saya itu dia juga dulu pramugari di pesawat untuk haji ya kayak gitu. Sekarang dia udah bekerja di Bank Sumsel. Sekarang ya? Jadi setiap tahun tuh satu-satu ya? Satu-satu. Jadi sepasang lanjut nih? Setiap tahun tuh ada setiap pemenangan tuh ada 1, 2, 3 ya. Oh 1, 2, 3 enggak satu dia tuh kan? Enggak satu kan, ketika yang berhalangan yang ini bisa dipakai kayak gitu. Berarti 1, 2, 3 tuh semua berpasangan nggak? Iya berpasangan semua. Gitu ya? Iya. Jadi kalaupun yang nomor 1 nggak bisa nomor 2. Kadang kan barengan ketika ada acara event besar kan dipakai banyak-banyak ya. Oke. Nah ini kan sekarang katanya ada ini kayak ada pemilihan bujang gadis Muara Enim lagi? Iya ada. Pendaftaran mulai tanggal 5 Mei ini. 5 Mei. Ayo ikut. Iya. Buat teman-teman yang mau ikut ya 5 Mei. Itu di mana kan daftarnya? Pendaftarnya di Dinas Kepemudaan dan Pariwisata di Dispora. Oh di Muara Enim ya? Iya. Kan kemarin tuh tembusan juga dikirim ke kecamatan masing-masing. Oke. Itu kan mungkin masih ingat Kak ya? Ya. Ada kriteria Kak, nggak mungkin sembarang orang bisa masuk kan? Iya benar. Kalau kakak masih ingat apa aja sih kriteria buat calon-calon bujang gadis itu? Yang pertama kita mungkin tinggi kayak singkat saya tinggi 165 sampai 165 lebih ya. Minimal 165 atau 170 sekarang. Oke. Terus apa lagi Kak? Wawasan tinggi, wawasan tentang kebudayaan dan tempat wisata Kabupaten Muara Enim harus tahu Kak ya. Yang jelas penampilan menarik. Ya itu itu utama ya. Satu yang penting kan? Yang nilai jual tinggi itu penampilan menarik gitu kan. Wawasan juga ya. Wawasan karena kan mewakili daerah tersebut. Kalau kita kan Muara Enim berarti harus mengetahui tentang kebudayaan, lagu-lagu itu kayak kebudayaan dan juga maksudnya kebudayaan pariwisata juga yang ada di kabupaten itu harus tahu kita tuh. Oke, mungkin itu ya salah satunya. Dan bisa kalian lihat mungkin di sosial medianya ada Kak? Ada, kita buka di IG Duta Pariwisata Kabupaten Muara Enim. Oh mungkin di situ infonya lebih lengkap. Lebih lengkap, kegiatan-kegiatan di sana juga ada. Wow, jadi Kak Asep ini banyak sekali ya ininya. Pertama, Kakak tuh berprofesi sebagai masinis Kak ya? Ya, masinis. Kalau yang utama tuh ya kita bekerja ya, karyawan BUMN ya. Kedua, ada pernah ikut ajang-ajang kita di pemilihan bujang gadis tadi ya. Tadi Kak ya? Terus 2013 ya? 2013. Ya, terus 2015 tadi Jambore Pemuda Indonesia. Ya, berarti 2013 sampai 2015 Kak ya? Iya. Ya, kurang lebih segitu. Oke, dan wedding organizer juga Kak? Wedding organizer tadi 2018 setelah menikah. Saya menikah tuh 2016. Oke, jadi banyak sekali ya yang bisa digali dari Kak Asep. Ini sebenarnya kalau dibikin segmen WO-nya sendiri, PTKI-nya sendiri bisa, tapi kita gabungin jadi satu. Gabung jadi satu aja biar komplit ya. Biar semuanya ada di sini. Iya. Nah, mungkin itu ini aja. juga numpang promo, mau sekalian. Kita kan lagi
pengambilan videonya di Danau Pulung Lestari. Danau Pulung Lestari ini ada di wisata Danau Pulung Lestari, ada di belakang, nanti kita lihat ininya. slide saya ya. Ayo datang bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim khususnya atau itu yang ada di sekitaran Desa Lubuk Mumpo, Iya. Gunung Megang. Lubuk Mumpo, Kak, ya? Kita kan ada di Lubuk Mumpo ini. Ayo berkunjung ke Danau Pulung Lestari yang ada di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Gunung Megang. Di sini pemandangannya masih alami. Ya, masih asri. Masih asri. Masih Sini nyaman. danau ini Dingin juga. unik juga. Iya, Dan betul. rencana tuh bantu kami untuk promosi dan juga pengembangan wisata yang ada di desa kami ini. Insya Allah bakal ada wisata pemancingan, Oke. wisata agro, Ya. wisata ya danau ini dan juga wisata religius. Ada Oh, di sini pemakaman puyang. Oh, di sini ada pemakaman puyang, Kak? Iya, seperti diketahui di seberang sana itu desa lama. Di sana, Kak? Itu puyang di sana Ya. posisi. Oh. Kalau di seberang itu desa lama, dusun lama. Potensinya besar, Kak, ya? Besar. Kalau Sebenarnya pengembangan itu kalau besar karena beberapa faktor. Kita udah 2 tahun ke belakang karena- mulai berdiri karena ada pandemi kemarin, jadi terhambat Covid. COVID lagi. Jadi nggak Dan ya. yuk bantu doain kami sebagai pemuda desa juga membantu masyarakat sini untuk membangun Sudah mulai wisata. aktif lagi, Kak, ya? Udah aktif lagi. oke. Ini mau mendekati Lebaran insya Allah rame. Oke. Danau wisata Danau Pulung Lestari. Pulung Lestari. Wow. Ya. Ini semoga bisa berkembang dan lebih maju lagi ya. Amin, Ini, amin, Kak, ya. amin, amin. Ya Buat Rabbal Alamin. danau dan desa Lubuk Mumpo. Lubuk Mumpo. Jadi terakhir ini mungkin terakhir, Kak. Iya. 3 hal yang menggambarkan usaha Kakak WO ini sekarang. Apa, Kak? Menggambarkan WO ini. Yang jelas kreativitas, Kreativitas, keindahan, keindahan, kerjasama. kerjasama. Iya. As a team, Kak. Ya, setim. Oke, mungkin itu aja bersama Kak Asep kali ini di konten profesi episode ke-5. Iya. Terima kasih buat Kak Asep yang sudah mau menjadi salah satu narasumber di konten saya ini. Terima Iya, kasih, amin. terima kasih banyak, Kak. Iya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. See you next time.